kita lanjutkan kembali kabar petang pemirsa. Saya ingin ke Mas Burhanuddin. Mas, kalau melihat skema dua pasangan yang ditawarkan oleh Bang Effendi tadi bahwa ada nama Puan Anies Baswedan dan juga Puan dengan Joko Widodo, akan seperti apa peluangnya? Apakah ini realistis atau bagaimana? Dari sisi hukum saya persilahkan Bung Refli yang menjawabnya. Tetapi setahu saya tidak ada larangan bagi seorang presiden 2 kali untuk maju sebagai calon wakil presiden. Setahu saya. Dan presidennya sudah pernah ada meskipun berada pada tingkatan yang lebih rendah. Yaitu ketika Mas Bambang DH saat itu sebagai wali kota Surabaya 2 kali, itu maju mendampingi kepala pemerintahan kota Surabaya saat itu, Ibu Tri Risma hari ini. Jadi PDI Perjuangan mengusung paket Risma Bambang DH. Bambang DH tidak bisa maju lagi sebagai wali kota karena sudah 2 kali, tapi diusung sebagai calon wakil wali kota mendampingi Risma. Menang memang, tetapi kemenangannya tipis, ya, sekitar 40%. Di peringkat kedua yaitu Arif Affandi Adis Kadir kurang lebih sekitar 36%. Poin saya apa? Satu, PDI Perjuangan pernah punya presiden mencalonkan kepala daerah 2 kali maju sebagai calon wakil. Yang kedua, meskipun akhirnya menang paket Risma Bambang DH, tetapi kemenangannya tidak mutlak, hanya 40%, selisih kurang lebih sekitar 4% dibanding peringkat kedua. Jadi meskipun saat itu Mas Bambang DH populer, tetapi ada sebagian warga Surabaya menganggap posisi Mas Bambang DH maju sekali lagi sebagai calon wakil itu dianggap kurang memenuhi fatsun atau etika politik. Jadi, saya kaitkan dengan sekarang, Tisa. Kalau misalnya ada usulan terkait dengan Mbak Puan sebagai capres didampingi oleh Pak Jokowi, mungkin secara hukum legal tidak bermasalah. Nanti Bung Refli yang menjawabnya, tetapi mungkin ada sebagian masyarakat yang mempertanyakan dari sisi etika politiknya. Nanti akan muncul misalnya Pak Jokowi dianggap terlalu ambisius sehingga harus menurunkan call-nya karena ada larangan terkait 2 kali maju sebagai capres, kemudian bersedia sebagai cawapres. Nah, hal-hal ini bisa menjadi persoalan, meskipun dalam politik kan apa saja bisa terjadi, tetapi tentu saja ada persoalan yang harus dijawab kalau misalnya Pak Jokowi maju sebagai cawapres Mbak Puan. Nah, soal Mbak Puan dengan Anies, lagi-lagi dalam politik apapun bisa terjadi, gitu ya. Tetapi pertanyaannya adalah seberapa besar kemungkinan itu terjadi. Pertama, Mbak Puan bagaimanapun calon utama dari PDI Perjuangan. Beliau sudah pernah menjadi Menko PMK, sekarang menjadi Ketua DPR, mengurus partai dari kecil, ya, dari awal, jadi bukan kos-kosan lagi, tetapi memang mengurus PDI Perjuangan dari awal. Tetapi problem PDI Perjuangan kan bukan soal nominasi. Kalau soal nominasi kan sudah selesai karena PDI Perjuangan melebihi syarat presidensial threshold untuk bisa mengajukan diri tanpa harus koalisi dengan partai lain. Tapi pertanyaannya adalah apakah Anies Baswedan bersedia maju sebagai pendampingnya Mbak Puan? Nah, ini harus diuji sekali lagi. Yang kedua, kalau bersedia, apakah basis Anies Baswedan bersedia untuk memilih paket ketika Anies bukan sebagai calon presiden, tapi calon wakil presiden? Nah, kita belum punya datanya untuk itu, tetapi sebagai sebuah tawaran politik, ya, diskusi politik, wacana politik, menurut saya apa yang disampaikan Bung Effendi ini ya patutlah kita diskusikan, patut kita pertimbangkan. Mas, tapi begini, kalau ngelihat dari hasil survei kan sejauh ini kalau dilihat dari survei nama Anies Baswedan itu secara elektabilitasnya dianggap lebih tinggi nih. Dari hitungan Mas Burhanuddin juga pernah rilis data tersebut. Betul. Itu pertanyaannya, apakah mau Anies Baswedan? Tapi kalau kita lihat kemarin keakraban dalam Formula E duduk berdampingan, duduk berbarengan, apa yang mungkin bisa kita tangkap dari dua ini? Satu, survei Anies Baswedan lebih tinggi, yang kedua mereka tampak lebih akrab ketika Formula E. Apakah ada sesuatu yang bisa kita tangkap dari situ? Ya, begini, Tisa, ya, meskipun elektabilitas sementara ini Anies lebih tinggi, tetapi Anies kan bukan orang partai. Sementara menurut Undang-Undang Dasar 45 yang berhak mencalonkan calon presiden maupun wakil presiden adalah partai politik. Jadi tiket atau boarding pass ada di tangan partai politik, bukan di tangan orang perorangan, bukan juga di tangan relawan.
Ya. ketua projo bukan ya, tetapi di tangan partai politik. Nah, pada titik itu yang punya bargaining position sekarang adalah pemilik partai, itu satu. Yang kedua, mereka yang mungkin punya posisi tawar tinggi dari sisi elektabilitas meskipun bukan orang partai. Nah, sekarang tinggal negosiasi antara keduanya. Memang saya melihat ada keakraban, dan keakraban antara Mbak Puan dengan Anies kan bukan kali ini saja, bukan pada saat Formula E saja ya. Tapi pada beberapa momentum sebelumnya kan keduanya tidak terlihat ada antagonisme politik gitu ya. Secara personal, meskipun mungkin basis pendukungnya berbeda. Oke, baik. Nah, sekarang kita ingin ke Bang Refli Harun. Bang Refli, apakah benar kalau secara hukum berbicara lah soal rencana skema Mbak Puan Maharani dan Pak Jokowi, apakah benar ini tidak akan melanggar hukum atau bagaimana tanggapan Anda? Dari segi keilmuan tata negaranya seperti apa? Iya, kalau kita bicara mengenai ketatanegaraan ini, memang ada hukum, ada rules, dan kemudian ada etik ya. Jadi ada rule of law, ada rule of ethic. Secara hukum ya, konstitusi kita memang membatasi masa jabatan itu 2 periode untuk yang terkait dengan satu posisi. Misalnya presiden 2 kali, wapres 2 kali. Dalam konteks ini misalnya Pak Jokowi tidak bisa mencalonkan diri sebagai presiden lagi. Pak JK yang sudah 2 kali wapres tidak bisa mengajukan diri sebagai wapres lagi. Tapi yang lainnya bisa, termasuk Pak SBY juga tidak bisa untuk presiden. Nah, itu dari sisi rule of law-nya ya, dari sisi aturannya. Tapi dari sisi rule of etiknya, etika itu kan soal kepantasan, soal rasa kita enak, tidak enak, dan lain sebagainya. Dari sisi etika, dari tadi Burhanuddin mengatakan fatsun politik, rasanya kan tidak elok kalau tiba-tiba seorang presiden yang sudah 2 periode diharapkan meninggalkan legacy yang baik, tiba-tiba turun gelanggang lagi untuk menjabat sebagai wakil presiden. Ya, walaupun dalam politik mungkin demi strategi itu bisa saja dimungkinkan. Selain tadi ada contoh di Surabaya, ada juga contoh beberapa tempat lain di Sampang misalnya. Itu soal yang terkait dengan Puan Joko Widodo. Jadi tidak boleh dibalik ya. Nah, kalau soal Puan dan Anies atau Anies dan Puan, kan ini bukan soal hukum tata negara tentunya, tetapi ya problem yang ingin saya soroti dari sisi hukum tata negaranya adalah ini adalah problem yang namanya presidential threshold. Anies tidak punya kemewahan selain bukan berasal dari partai politik. Partai politik harus menguasai 20% kursi. 20% kursi itu hanya satu-satunya partai yang bisa mengajukan calon, itulah hanya PDIP dengan 128 kursi, karena minimal 115 kursi. Partai lain harus berkoalisi, misalnya katakanlah Nasdem pengen maju, orang menyebutnya Nasdem barangkali akan mendukung Anies Baswedan, misal ya, maka Nasdem harus menggandeng misalnya kalau dia hanya butuh menggandeng satu, dia harus menggandeng partai besar seperti Golkar dan Gerindra. Tapi kalau di luar itu, dia harus menggandeng 2 partai agar mencapai 115 kursi. Nah, dalam konteks ini, Puan Maharani ada kemewahan karena dia sudah lolos presidensial threshold 20%. Anies tidak punya kemewahan, tetapi sebaliknya Anies dengan elektabilitas yang lebih tinggi dibandingkan Puan. Karena itu, ya nanti kita lihat bargaining positionnya seperti apa pada tahap akhir. Tapi yang harus kita syukuri adalah komunikasi Puan Anies atau Anies Puan ini paling tidak membuat politik kita lebih cair lah dibandingkan sebelumnya, di mana seolah-olah kanan kiri tengah ini menjadi sesuatu yang tidak bisa dikomunikasikan lagi. Oke, baik. Nanti kita akan jawab. Di sini ada beberapa isu, termasuk salah satu yang disoroti dari kedua narasum sebelumnya, yaitu ada Mas Burhanuddin dan juga Bang Refli Harun, adalah soal etika politiknya. Nanti akan kita tanyakan bagaimana tanggapan Bang Effendi soal etika politiknya kalau seandainya Pak Jokowi bersedia disandingkan dengan Puan Maharani sebagai calon wakil presiden. Kami bahas usaha jeda berikut. Baik, saya ingin ke Bang Effendi. Bang Effendi, ada beberapa poin yang cukup menarik dari tanggapan Mas Burhanuddin dan juga tadi Bang Refli Harun. Yang pertama, secara etika politiknya bagaimana jika memang nanti bersanding Mbak Puan dengan Pak Jokowi. Kemudian kalau Mbak Puan bersanding dengan Pak Anies Baswedan, apakah kira-kira akar rumput pendukung Pak Anies Baswedan ini akan menerima hal ini? Dan apakah Pak Anies Baswedan juga akan menerima hal ini? Silakan ditanggapi, Bang.
Ya, terima kasih Mas Burhan dan Prof. Refli Harun yang saya hormati. Analisa beliau-beliau saya kira itu kenyataan saat ini seperti itu. Untuk Mbak Puan dengan Mas Anies, di internal pastilah banyak tantangan. Kemudian di akar rumput dan seterusnya. Nah, namanya juga dua kutub yang dipersatukan dalam kepentingan politik, ya pastilah ada pro kontra ya di awal-awal. Nah, kalau Mbak Puan dengan Pak Jokowi ini sebenarnya kita melihat bagaimana sustainability ya untuk kesinambungan dari pembangunan yang sudah diawali dari 7-8 tahun yang lalu. Jadi program Nawacita yang belum kesampaian, kemudian revolusi mental yang juga terganggu oleh banyaknya pihak yang menggerogoti di sekitar istana ya. Jadi akhirnya kita ingin kembali meneruskan perjalanan Nawacita itu dengan dikawal juga oleh siapa yang mendahuluinya ya, yaitu Pak Jokowi. Saya kira nggak akan menurunkan derajat Pak Joko Widodo ya, sepanjang beliau memahami ini sebuah katakanlah kepanggilan untuk melanjutkan pengabdian dalam membangun bangsa. Tapi kalau diartikan sebagai panggung ini sebagai kekuasaan dan ini sebagai tahta, ya pastilah menjadi berbeda cara menanggapinya. Ini kan kita harusnya tidak menjadikan diri kita sebagai raja. Kita kan hanya sebagai pelaku yang ada terminnya, ada waktunya. Saya pun di DPR kan ada waktunya. Semua kita ada waktunya. Kita bukan pemilik tunggal dari Republik ini. Kita hanya pelaku di masanya yang kita bisa melakukan di masa bakti kita. Jadi dua usulan yang saya sampaikan ini adalah tentu wacana saya sebagai kader PDI Perjuangan, sebagai anggota DPR dan sebagai masyarakat, mencerminkan bagaimana kita menyudahi ya yang terlalu membebani, tidak produktif, antara dikotomi nasionalis lah, apalah, kemudian religius dan seterusnya yang akhirnya kita banyak sekali terbuang energi ya kalau pasangan Mbak Puan dengan Mas Anies dipertemukan. Nah, kemudian alternatif yang lainnya yaitu bagaimana kemudian menjamin kelangsungan daripada pembangunan ini yang diaktori juga oleh Pak Presiden sendiri. Karena kalau dia kemudian misalnya ya periodisasi ini tidak bisa dilanjutkan 3 tahun dan juga tidak ada lagi upaya untuk secara konstitusi peluang untuk menambah 3 periode, maka harus mencari siapa suksesor untuk bisa melanjutkan program besar kayak IKN, program besar Undang-Undang Ciptaker, program besar dan seterusnya. Alasannya karena masih ada PR yang harus dilanjutkan dan diselesaikan begitu ya Bang ya. Nah sekarang saya ingin ke Mas Burhanuddin. Mas Burhanuddin, yang cukup menarik juga di sini adalah misalnya kita bahas adalah soal Mbak Puan dengan Pak Jokowi. Apakah mungkin Pak Jokowi akan menyetujui ini? Kalaupun nanti memang ujung-ujungnya begitu, apakah mungkin ada tanggung jawab dari Pak Jokowi untuk mengiyakan itu atau mungkin ada rasa tertentu lah yang harus disampaikan begitu dari Pak Jokowinya? Kalau menurut Anda seperti apa hitungan politiknya dari Pak Jokowi? Ya tentu Pak Jokowi sendiri yang bisa menjawabnya ya. Kalau dilihat dari rentetan peristiwa-peristiwa politik yang terkait dengan Pak Jokowi, kemudian juga dengan PDIP, apakah ada? Ada 2 hal yang harus dijawab dulu. Apakah skenario Puan Jokowi ini masuk atau tidak ya di hitung-hitungan Pak Jokowi sendiri maupun hitung-hitungan Ibu Mega sebagai Ketua Umum Partai PDI Perjuangan. Yang pertama adalah berkaitan dengan etika politik tadi. Saya tidak yakin pendukung Pak Jokowi itu semuanya setuju ketika Pak Jokowi, tanda kutip ya, itu turun gelanggang dari calon presiden 2 kali dan menang, kemudian menjadi calon wakil presiden. Siapapun pendampingnya, bisa Pak Prabowo, kan muncul juga Prabowo Jokowi, bukan hanya Puan Jokowi, tapi juga muncul juga usulan Prabowo Jokowi. Nah, saya tidak yakin pendukung Pak Jokowi akan solid mendukung opsi ini. Karena mungkin sebagian pendukung Pak Jokowi mempersoalkan masalah etika politik. Ya. Mungkin sebagian ada juga orang seperti Budi Ari yang sami'na wa ta'na apapun yang diputuskan oleh Pak Jokowi. Jikapun Pak Jokowi bersedia sebagai wakilnya Mbak Puan. Itu yang pertama. Yang kedua, itu berkaitan dengan apakah paket ini memungkinkan menang atau tidak. Ya.
Baik. Karena bagaimanapun kalau misalnya Puan Jokowi dan sebagian pendukung Jokowi sendiri tidak berkenan kalau misalnya Pak Jokowi sebagai nomor 2 karena alasan etika, kan otomatis peluang menangnya jadi berkurang. Baik. Nah, yang terakhir tentu paket ini kan tidak menyelesaikan yang Bung Effendi Simbolon tadi sebut, yaitu mengurangi tensi polarisasi. Baik. Karena Mbak Puan dan Pak Jokowi sama-sama berasal dari ranah nasionalisme. Oke, terakhir saya ingin ke Bang Refli, singkat saja komentar Anda. Iya, saya kira kuncinya harusnya ya politik kita jauh lebih terbuka, pilihan-pilihan itu tidak hanya ditentukan elit politik tapi oleh masyarakat juga. Tetapi kan sayang sekali sampai sekarang presidensial threshold itu belum dikabulkan. Tapi saya masih berharap karena masih ada permohonan yang sekarang berproses di MK. Jadi kalau presidensial thresholdnya itu 0, maka sesungguhnya manuver-manuver politiknya jauh lebih melibatkan partisipasi masyarakat ketimbang sekedar pemikiran-pemikiran elit. Begitu. Baik, terima kasih Bang Refli Harun, terima kasih Mas Burhanuddin, dan terima kasih juga Bang Effendi sudah bergabung sama kami di program Kabar Petang. Selamat petang semuanya.